وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات فإنه قد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين معاشر المسلمات الحاضرين والحاضرات والمشاهدين والمشاهدات jamaah salat maghrib dan insyaallah isya di musalla Darul Hijrah. Bapak dan ibu, saudara-saudara dan saudari serta adik-adik dan anak-anak, para asatidzah, tokoh adat, tokoh masyarakat yang hadir ataupun yang menyaksikan dimanapun berada. Alhamdulillah, pertemuan kita masih diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam ketaatan menambah keimanan dan ketakwaan. Oleh itu mari kita bersyukur, semoga nikmat ini sentiasa menyertai kita sampai kita mendapatkan husnul khatimah. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang mudah-mudahan senantiasa kita cintai, kita rindukan, dan kita bersemangat untuk menghidupkan ajaran dan sunnahnya, dan kita tidak rela diganti dan ditukar dengan selainnya. Karena harapan kita besar, mudah-mudahan di akhirat kita dibangkitkan kepadanya dekat-dekat, sehingga mudah-mudahan dapat syafaat dan semoga masuk surga pula tanpa hisab. Amin. Oleh itu kita harus rapikan amalan kita, pastikan bahwa itu disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah, menyambung pelajaran kita bersama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Kashfu Asy-Syubhat, membongkar syubhat. Masih dalam pembahasan pertama, di mana terjadinya kesyirikan awal mulanya adalah dengan gulu kepada orang-orang saleh. Subhanallah, diciptakan oleh umat Nabi Nuh alaihissalam dan baru dihentikan pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di patungnya itu Suwa, Wad, Nasr, Yaghus, Ya'uq, itu baru berakhir disembah ketika Nabi alaihi salatu wasallam. Berapa ribu tahun bertahannya kesyirikan itu. Allahumma musta'an. Dan walaupun patung-patung atau sesembahan umat Nabi Nuh itu atau sembahan orang kafir Quraisy itu sudah hilang, tapi patung-patung baru, sembahan-sembahan baru datang juga. Modelnya sama tapi figurnya beda.
dulu orang soleh, dulu sekarang orang-orang soleh di zaman kita pula ada si fulan dan si fulan yang dijadikan sebagai perantara. Maka kaum muslim dan muslimat dirahmati Allah SWT, orang-orang Quraisy, orang-orang yang menyembah patung-patung itu sebenarnya semuanya adalah sekadar perantara. Sebab ketika ditanyakan kepada mereka nanti, mereka menjawab mereka tidak buat apa-apa. Maka Syekh melanjutkan, faba'atsallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yujaddidu lahum dina abihim Ibrahim. Karena orang-orang di Makkah secara khusus yang merupakan pusat kiblatnya orang-orang beriman, tempat atau kiblat pertama yang Allah letakkan di atas permukaan bumi untuk beribadahnya umat manusia dan jin adalah di Makkah, yang sebenarnya adalah asimatut tauhid, ibu kotanya tauhid, tapi dikotori oleh orang-orang musyrikin. Dan mereka punya alasan. Tadi saya katakan mereka bukan tak punya dalil. Sebab kalau tidak ada dalil, tidak syubhat namanya. Dan syubhat itu selalu ada dalilnya. Cuma dalilnya dua macam. Kalau ada kalanya tidak sah atau dia sahih, atau dalilnya sahih tapi pengambilan dalilnya yang tidak legal. Hanya pakai ilmu cocok logi. Ini bapa corokan sonang, bapa kan macam menyelewa, lalu disesuaikan dalilnya. Subhanallah. Walaupun kadang harus menghapus terjemahan sebagian ayat supaya mirip antara Al-Quran dengan la haula wala quwwata illa billah. Padahal itu yang sangat krusial yang dihapus. Orang itu mengatakan Allah mengutus putranya, di ayat kita membantah Isa mengatakan dirinya adalah hamba Allah. Itu pula yang tidak disebutkan demi kolaborasi, ya, demi kolaborasi. Semua yang berdalil. Nasallallahu alaihi. Dan yang menciptakan subhat semuanya orang cerdas. Jarang yang orang tidak cerdas. Jadi dua sebab, retorika yang hebat, kemudian dalil seolah-olah dalil tetapi sebenarnya bukan dalil. Allahumma musta'an. Maka Allah utus Muhammadan sallallahu alaihi wasallam karena tidak ada yang bisa menjelaskan dengan tegas dan berani. Sebab kalau Rasul wajib tegas dan berani. Nabi tak boleh diam terhadap kemungkaran sekecil apapun. Wajib dia jelaskan. Kalau kita bolehnya Ustaz Dasman lah goanya ya. Selesai dia Ustaz Dasman ini. Yang lain boleh tidak? Sah? Nak sanggup dengan tangan, dengan lisan. Tak sanggup dengan lisan, dengan perasaan. Tak juga ikut orang tu. Ya kalau tidak diingkari lagi dengan lisan, ikut orang tu. Jadi ketika orang tidak lagi ngeri nengok syirik, dia ikut di acara syirik itu. Karena dia sudah tidak merasakan itu mungkar lagi, sehingga dia ikut di acara syirik. Tidak merasa mungkar lagi kekufuran, dia ikut di acara kekufuran lagi. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini penting. Hati kita harus bersih dari mencintai keburukan, dan seburuk-buruk yang buruk adalah kesyirikan. Seburuk-buruk yang buruk adalah kekufuran. Tidak mungkin berkumpul dalam hati iman dengan iman dengan mencintai kekufuran. Tidak mungkin kita mencintai Allah dengan sempurna padahal kita ikut pula menghidupkan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan? Yujaddidu lahum dina abihim Ibrahim.
diutus Allah Nabi Muhammad mentajdid kembali agama bapak mereka Ibrahim alaihissalam, karena mereka mengaku menjadi pewaris agama Ibrahim. Ka'bah dibangun kembali oleh Ibrahim, tawaf sa'i disyariatkan kembali di Makkah di masa Nabi Ibrahim, dan seterusnya, haji dan sebagainya, umrah. Maka mereka masukkan ke dalamnya, dengan syubhat tadi. Amir ibn Luhayh al-Khuzai ketika memasukkan patung yang 5 itu yang dibisikkan kepadanya oleh syaitan, itu ada di Jeddah, patung-patung keramat, ambil segera. Dia bukan tidak hujah. Ini kita tidak menyebutkan Allah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak illa syarikan huwa lak. Jadi dia katakan enggak, Allah tidak punya sekutu kecuali sekutu yang dia miliki sendiri, dia ngatur. Jadi bukan sekutu yang sendiri sehingga melawan Allah, tidak. Artinya tandingan Allah, tidak, dia adalah mengikut apa yang Allah perintahkan, tapi punya hak mengatur. Makanya kan heran nanti di kalangan as-sufi, ahli tasawuf, nanti akan ada hari ini wali kutub itu, tahu wali kutub? Kutub utara, kutub selatan, yang mengatur alam ini. 2 walinya sekarang tuh, tahu tuan-tuan? Tidak usah tahu lah ya, mereka pelokokin kau, yaitu Habib Zain dengan Habib Umar Hafiz, yang bisa tamu Nabi. Allah musta'an, dengan bincang-bincang mereka. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, itu yang diaklaim sebagai gaus, sebagai wali kutub. Nasallallahu alaihi wasallam. Mereka memang masih hamba Allah, tapi diberikan Allah kuasa mengatur alam. Itu juga keyakinan orang jahiliyah dulu. Nah, lalu Nabi SAW mengabarkan kepada mereka, wa yukhbiruhum anna hadzat taqarruba, bahwa cara taqarrub seperti ini, wal i'tiqad, dan keyakinan seperti ini, mahdhu haqqillah, hanya murni hak Allah, tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. La yasluhu minhu syai'un li ghairillah, tak patut satu pun diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. La li malakin muqarrab, tidak bisa diberikan kepada malaikat yang dekat kepada Allah, wala li nabiyyin mursal, dan tidak pula ke nabi yang diutus, fadlan an ghairihima, apalagi kepada selainnya, yaitu para ulama, para habib, para wali dan sebagainya. Nabi saja tidak berhak diyakini bisa mengatur alam ini. Malaikat saja tidak bisa diberikan hak atau diyakini sebagai pengatur alam ini, apalagi orang-orang yang selain daripada Nabi dan para malaikat tersebut. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka segala keyakinan yang mengatakan itu adalah suatu kebatilan dan syubhat yang harus ditinggalkan. Wa illa, kata Syekh, wa illa fahaula'il musyrikuna muqirrun. Kalau bukan, orang-orang musyrikin semuanya muqirrun, mengikrarkan, meyakini, yashhadun, bersaksi, annallaha huwal khaliqu wahdahu la syarikalah, hanya Allah yang mencipta,
satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Tuan-tuan masih ingat kisah Abu Imran ibn Husain? Abu Imran bin Husain ketika datang ke Nabi alaihissalam, sebenarnya nak bernegosiasi dengan Nabi, kalau bisa toleransi kita atau kolaborasi. Ya, sebenarnya lebih tepatnya bukan toleransi, kolaborasi, yaitu campurkan pecal dengan soto. Itu yang diinginkan oleh mereka. Pical jo soto, gado-gado jo es teba. Lama kan? Subhanallah. Ini yang mereka inginkan, yaitu kita beribadah menurut agamamu, nak sebulan atau apanya mana, sekali sebulan, sekali setahun, sekali sepekan, terserah, kita atur supaya kita damai. Karena agama semuanya menyuruhkan kasih sayang dan kedamaian. Sahih. Tapi tidak ada yang benar-benar damai kecuali kaum muslimin. Orang Islam bila memasuki suatu negeri dan menyerah orangnya, tidak ada yang namanya genosida. Tapi kalau agama manapun yang masuk ke negeri Islam, habis-habisan membantai. Sah? Nggak bisa dibantah lu. Nggak bisa bantah. Aduh, lobby-lobby Belanda dulu nih. Mereka tidak main-main. Tapi Allah sudah buktikan sejak zaman Nabi Muhammad SAW kembali memegang Mekah, izhabu fa antumut tulaqa. Tidak ada darah menetes di dalam kota. Kemudian Umar menaklukkan Irak, menaklukkan Syam. Setelah mereka menyerah, semuanya dibebaskan. Sampai kepada Salahuddin Al-Ayyubi, sampai kepada Muhammad Al-Fatih, dan seterusnya. Meminimalisir tumpahnya darah. Itulah orang Islam. Tapi orang Islam selalu jadi korban fisik dan korban subuhat lagi. Tertuju juga umat Islam yang kejam. Padahal mereka adalah korban-korban. Kaum muslimin, kaum musliman yang dirahmati Allah SWT. Jadi orang-orang musyrikin Huzaifah, ayah siapa tadi? Ayah Imran bin Husain mengajak untuk berkolaborasi, buat toleransi. Apa itu mungkin? Tidak mungkin. Apa sebab? Kalau mereka ibadahnya syirik, kalau kita ikut beribadah seperti mereka, jangankan beribadah seperti mereka, mengakui kebenaran mereka, otomatis kita keluar dari agama kita. Keluar dari agama kita. Mengakui kesyirikan adalah syirik. Sebaliknya, mereka kalau ikut kita, mengakui kebenaran kita, tinggal pula agamanya, syirik juga. Tidak mungkin. Makanya Allah tegaskan, la a'budu ma ta'budun wa la antum abidu ma la a'bud. Padahal mereka juga menyembah Allah, tapi disebutkan namanya menyembah yang lain, maka sama dengan tidak menyembah Allah. Orang yang menyembah di samping menyembah Allah, menyembah yang lain, sama dengan tidak menyembah Allah, sama. Orang yang beriman kepada seluruh nabi, tak beriman pada Nabi Muhammad, sama dengan tidak beriman pada seorang nabi pun. Maka Allah yang patahkan, tidak bisa. Karena kalian tak mungkin benar-benar tauhid, dan saya tak mungkin akan meninggalkan tauhid. Jalannya hanya satu-satunya adalah lakum dinukum waliyadin. Kalau kalian tak mau ikut, amalkan agama kalian sesuai keyakinan masing-masing, dan saya amalkan agama saya sesuai keyakinan saya. Cuman apakah orang Quraisy menerima ini? Mau orang Quraisy toleransi? Mereka yang berkuasa tidak ada toleransi.
Tapi ketika kita yang mayoritas, mereka memaksa kita toleransi, dan kita tidak dipaksa, memang kita asalnya toleransi. Karena agama kita mengajarkan la ikraha fid din. La ikraha fid din. Jelas. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Jadi orang-orang Quraisy mengakui Allah lah yang mencipta. Akhirnya ditanyakan oleh Nabi kepada beliau, ya Abal Munzir, ya Aba Imran, kam kunta ta'bud fil jahiliyah? Atau kam alihatan ta'budlah? Berapa Tuhan yang kau ibadati? Jawabannya sab'a atau sittah, 7 atau 6. 7 atau 6 ya? Saya jadi lupa. 7 atau 6 lah. Nah, taib. Kam ta'bud min aliha? Qala sittah. Kam bil ardi wa kam bis sama? 1 di langit, 5 di bumi, atau 1 di langit, 6 di bumi. Yang di bumi ini makhluk semua. Yang di langit itu yang hakiki Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan paham loh, berarti jahil. Kalau Allah di hati berarti pemahaman jahiliyah. Kalau suhat itu sama keyakinan nak tu juga keyakinan orang jahiliyahnya. Kaum muslimin dan muslimat radhiyallahu, itu yang mereka warisi dari nabi-nabi sebelumnya. Kalau sebagian nanti ada yang kita yakini sama dengan keyakinan orang Yahudi, bukan berarti kita meyakini dari orang Yahudi, karena sisa-sisa kesamaan itu masih ada. Bahwa kalau mereka meyakini Allah di atas, iya memang dalam ajaran Taurat, Injil Allah di atas. Cuma Fir'aun saja yang tidak percaya sama Haman. Maka Fir'aun minta dibangunkan bangunan tinggi, piramid, supaya saya bisa melihat Tuhan Musa, sebab saya kira dia dusta. Jadi dia tidak percaya Allah di atas. Aku wali Allah tidak kawan. Awalnya saya akidahnya Fir'aun. Jadi memang ahli subhat ngepandai memutar balik fakta. Allah musta'an. Makanya jangan ahli subhat, tapi jadilah ahli sunnah tanpa subuhat. Canda apa Nabi canda itu kan tak lainnya Nabi lain nanti itu nak nyabuinya al-sunnah ya. Nabi menyabuin kia akidah dayannya, sudah itu ndak itu muka si Nabi dudanya. Sahabat canda itu paham sudah tibunya tu, sahabat tak paham dia. La haula wala quwwata illa billah. Kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi kata Nabi, kalau kau dalam kesulitan besar, kamu berdoa ke yang di bumi atau yang di langit? Jawabannya yang di langit. Jelas? Siapa yang menghidupkan dan mematikan? Katanya yang di langit. Siapa yang membagi-bagi rezeki? Yang di langit. Itu apa di bumi kamu? Itu apa yang di bumi? Tidak ada kajol, tapi kalian agungkan juga. Lalu dikatakan itu adalah perantara. Ini ordal, orang dalam. Subhanallah. Di mana antum dapat bahwa mereka itu orang dalam? Lepon apa ke alam barzaknya? Iya, oleh mereka aman di azab kuburnya. Kan tidak ada bukti. Tidak ada bukti. Makanya kaum muslimin dan muslimat, para sahabat Nabi setelah Nabi wafat, mereka tak pernah lagi minta didoakan oleh Nabi setelah wafatnya. Ada? Enggak ada. Dan tidak pula tercatat dalam riwayat bahwa mereka bila dalam kesulitan memohon kepada Allah atas nama Nabi alaihissalam. Tetapi mereka yang mereka lakukan adalah memohon kepada Allah seperti petunjuk Nabi alaihissalam. Nabi tunjukkan, kalian kalau nak bertawasul kepada Allah, amal soleh kalian ditingkatkan. Kalau nak bertawasul kepada Allah, bertawasul dengan nama dan sifatnya. Diajarkan oleh Nabi
doa yang bertawassul dengan nama-nama dan sifat Allah. Kalau kalian juga nak minta yang doa orang lain, cari orang soleh yang masih hidup. Makanya Umar ketika musim panas kemarau di masanya, bukan minta ke Nabi dia, tapi minta ke Abbas, karena Abbas masih hidup. Nak cewa mati dia lah, kan nak cewa mati dia lah. Kalau seandainya dengan tawassul seperti yang dilakukan orang sekarang, Abu Bakar kan nawa lah mati kan, Umar nawa lah mati, tak wali Abu Bakar lah. Abu Bakar tak wali, tak wali kutub. Abu Bakar adalah wali pertama umat ini. Wali paling wali dari umat ini adalah Abu Bakar. Alhamdulillah tak lapor nawasu. Kalau wasu sobat mah, ya tak lapor nawasu. Sahabat yang lain minta ke kuburan Abu Bakar. Mula nang ke kuburan Abu Bakar, wah di situ wali. Hendak mereka sibuk minta ke Nabi juga tidak. Tidak. Berarti yang dibuktikan oleh sahabat dengan pemahaman yang terang sementari di siang hari, bahwa mereka tak keluar dari yang tiga ini. Tawassul dengan amal saleh, tawassul dengan asma dan sifat Allah, dan tawassul dengan minta didoakan oleh orang yang masih hidup. Orang mati sudah tutup buku. Wallahu musta'an. Jadi mas waktu saya capek bang. Dulu 2, 3 nak lambat 5. 2 bulan nak lambat 5. Apa dia bisa capek? Baik, kita azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma Allah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah.
La haula. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Allah. La ilaha illallah. Taib, kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka menyaksikan, meyakini bahwa yang mencipta hanya Allah, tidak ada sekutu baginya. Jadi tersebut oleh saya bahwa Nabi SAW tidak boleh mendiamkan kemungkaran, tidak boleh mendiamkan kekufuran. Kenapa? Karena diamnya Nabi tasyri', jadi syariat. Artinya bila orang melakukan kekufuran di depannya, lalu Nabi diam tidak mengingkarinya, dianggap itu sah. Tetapi kalau kita seperti kasus yang terjadi, kan banyak juga bertanya, termasuk kufur enggak Ustaz? Orang membacakan ayat isinya kekufuran dalam kitab mereka, lalu kita tidak mengingkarinya, apa terhitung kafir atau tidak? Jawab ya jemaah. Enggak tahu, mantap. Itu mantap. Enggak tahu. Tidak dihitung kufur. Ya, sekedar hanya mendiamkan, kecuali kalau menyetujui dan meyakini. Menyetujui dan meyakini itu kekufuran. Tapi kalau mendiamkan tidak dihitung kekufuran. Karena seseorang selain Nabi dan selain ijma' itu tidak maksum. Oleh sebab itu la yulzam kata Imam Az-Zarkashi rahimahullah taala, tidak ditilzam asyahid atau alladhi yashhadul kufra atau yasma atau yajlis, baik yang menyaksikan atau duduk atau mendengar suatu kekufuran di depannya, lalu sakata, lalu dia diam sebagai tindakan kekufuran. Jelas? Jadi tidak boleh kita kafirkan orang, duduk bersama orang kafir, lalu orang itu menyebutkan kekufurannya dan kita ada di situ tanpa meyakini dan menerima, apalagi menguatkan, maka tidak dihukum kafir. Jelas? Nak joleh lah? Nak joleh lah, sudah. Jadi makanya sekedar diam, kan ingat, sekedar mendiamkan orang melakukan kekufuran atau mendengarkan orang melafazkan kekufuran di depan kita dan tidak kita ingkari, tetapi tidak pula kita akui dan kita yakini, maka itu tidak menyebabkan orangnya kafir. Karena sukut la yunsab lahu mazhab, as-sakit an qaulin la yunsabu lahu qaulun, kata ahli usul, bahwa sesungguhnya orang yang diam tidak dinisbatkan perkataan kepadanya. Ini sama dengan lazimul qauli laisa biqaulin, mirip-mirip dengan itu. Misalnya saya mengatakan pendapat ini tapi konsekuensinya begitu, apakah yang begitu itu mazhab saya? Tidak, kecuali saya illa izal tazamtuhu. Misalnya kan ini kepanjang dia dulu pembahasan lain, jadi misal kan kalau kita mengakui Allah di atas aras, menurut pemahaman ulama kalam, kalau di atas konsekuensinya Allah berbatang tubuh, sah?
Sah? Lalu dikatakan, menurut antum Allah berjisim atau tidak? Saya katakan tidak. Berarti apakah saya jadi mujassimah? Apakah saya jadi mujassimah? Tidak. Makanya orang-orang yang mengatakan kita bermazhab mujassimah adalah pendosa besar dan pembohong besar, karena kita tidak mengakui tajsim, tapi kita mengakui Allah di atas aras, karena yang lazim menurut mazhab mereka tidak lazim menurut mazhab kita. Jelas? Paham tak? Tidak paham tak? Sebab berapa banyak sesuatu di sesuatu tapi dia tidak berbatang tubuh. Sahih? Buktinya ini sinyal HP ini ada nggak? Ada. Berwujud nggak? Hah? Ada wujud. Itu bahasa Jawa. Ada wujud nggak? Mawjud. Orang Arab bilang hal yujadus syabakah, ada enggak sinyal? Jawabannya na'am mawjudah atau la tujad. Berarti ada atau tidak? Ada. Berarti mawjud. Mawjud. Baik. Apakah dia menempati tempat? Ada tempat enggak, dia berselang ali kalau kita tapi tidak makan tempat. Buktinya ketika kita berjalan tidak mengganggu sama sekali. Padanya lebih selang ali di sekitar kita. Sah? Kemudian apakah kalau dia bersifat mesti berjisim? Ada jisimnya? Ada batang tubuh sinyal tuh? Tidak ada. Walaupun kita mengatakan di sini ada sinyal, di sini kuat sinyal, di sini lemah sinyal, di sini tinggi sinyal, di sini rendah sinyal. Sah? Baik. Berarti mazhab yang benar tidak mesti kalau di atas berbatang tubuh. Sah? Karena di makhluk saja bisa tidak berbatang tubuh, tidak berjisim. Maka orang yang menuduh kita mujassimah telah berdosa besar menuduh kita sesuatu yang tidak kita katakan. Jelas? Jelas? Jadi kalau dong nyabu yang mujassimah bang, kayaknya wah, woi, dia buat dosanya dia. Kami tidak pernah menyebut Allah berjisim. Kalian saja yang melazimkan. Padahal lazimul qawli laisa biqaul, yaitu konsekuensi dari suatu ucapan tidak dinisbatkan kepada mazhab orang yang mengucapkannya. Jadi as-sakit anil qawli la yunsabu lahu zalikal qaul. Orang yang diamkan suatu perkataan tidak otomatis dinisbatkan kepadanya perkataan itu. Jelas? Nah, as-sakit alal munkar hal yunsabu ilaihi munkar? La. Dia tidak nisbatkan kepada kemungkaran itu. Tapi berdosa atau tidak? Itu lagi ya. Berdosa tidak mendiamkan orang mengatakan kekufuran dan kita tahu itu mungkar lalu kita diam, berdosa tidak? Dosa dah. Dosa. Apalagi kalau sengaja menyembunyikan kebenaran, itu dosa besar. Kalau tidak akan mampu untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, jangan majlis itu dihadiri. Jangan hadir di majlis itu. Bukankah Nabi SAW ketika melihat para sahabat duduk di tepi jalan, lalu kata Nabi, apa kalian duduk di tepi jalan? Banyak bono absen uang ke ya? Kan ya? Apalagi kini sakit taliur ya. Iya kan? Semakin ancak semakin lama absen. Sakit. 6. Lalu kata Nabi pada mereka, ya Rasulullah, malana min majalisina min but. Tidak bisa Rasulullah, kami lah biasa duduk tapi berjalan. Kan ya? Nah, kalau oleh sebab itu, kalau tidak bisa juga kalian tinggalkan adit tariqah haqqaha. Berikan hak apa hak jalan? Raddus salam. Sah? Yaitu menjawab salam. Kalau tidak lewat jawab salam je tapi jalan yo kan salam tahu jawab kan. Nah, yang kedua amrun bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar. Kemudian wa ghaddul basar, merendahkan pandangan. Jadi kalau seandainya itu tidak mampu mengatakan ya hak itu hak, mengingkari kemungkaran, kenapa hadir? Ya? Kenapa hadir? Karena berakibat besar khususnya umat kita hari ini lemah-lemah imannya.
Yang sudah gelar-gelar tinggi saja lemah imannya, apalagi yang tidak apa sama sekali. Ya, yang kita harap orang-orang cerdas, orang-orang yang menjadi pionir dalam agama ini, yang menjadi panutan, imam besar, tetapi tidak kuat imannya. Bagaimana dengan masyarakat awam kita yang kasihan? Nanti mereka oh ternyata sama Injil Quran asok kodoknya baca Injil soalnya nyancak terjemahan bahasa Injil gitu pada terjemahan Quran dewan dulu. Kemudian lebih banyaklah versi Asia Afrika kalau bunyi, versi India kalau bunyi. Allah Ustaz. Akhirnya nanti semakin banyak orang yang menyamakan antara agama. Nasallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Karena ada juga pertanyaan tadi sekalian saya jawab. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu la yarzuq illa huwa. Tidak ada yang berrezeki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa la yuhyi wa la yumit illa Allah. Tidak menghidupkan dan tidak mematikan kecuali Allah. Ini keyakinan orang musyrikin Makkah dulu. Wala yudabbirul amrah illa huwa. Tidak ada yang mengatur seluruh urusan kecuali Dia. Wa anna jami'as samawati as-sab' wa man fihinna wal ardina as-sab' wa man fihinna kulluhum abiduhu wa tahta tasarrufi qahrihi. Bahwa sesungguhnya langit yang 7 dengan segala yang ada padanya, makhluk yang ada padanya, wal ardina as-sab' dan bumi yang 7 lapis dengan segala yang ada padanya adalah hamba dan makhluk Allah yang Dia mengaturnya, yang Dia berbuat semaunya terhadap mereka. Tidak ada yang lain. Itu keyakinan orang jahiliyah dulu. Ada buktinya sih. Ada bukti. Ilai badalil. Janjian subuhat. Nah, kita dengarkan ayatnya. Dah. Jadi tidak pakai tebuk-tebuk, tidak pakai takwil lah. Wa idza aradta ad-dalila ala anna haula al-musyrikin alladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashhaduna bihadza faqra qulu ta'ala. Kalau kamu mau dalil bahwa kaum musyrikin yang dulu berperang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashhaduna bihadza, menyaksikan semua ini bahwa Allah pencipta dan seterusnya tadi. Faqra qaulahu ta'ala, baca firman Allah Subhanahu wa taala, qul, katakan. Siapa yang disuruh Allah ini mengatakan? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Qul ya Muhammad, katakan hai Muhammad. Man yarzuqukum minas sama'i wal ard. Siapakah yang memberi kamu rezeki yang datang dari langit atau dari bumi? Ada rezeki dari langit? Banyak. Ini agama nih yang paling besar, rezeki dari langit atau yang datang dari atas, hujan. Kalau sempat tak ada hujan, mati kita semua. Sah? Kalau tidak ada air, dan dari bumi, rezeki yang lahir dari bumi. Amman yamliku sam'a wal absar. Atau siapakah yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Maksudnya yang memberi kalian pendengaran dan penglihatan. Wa man yukhrijul hayya minal mayyit, yang menghidupkan yang hidup dari yang mati. Artinya menghidupkan kembali yang sudah mati, baik tumbuh-tumbuhan maupun hewan-hewan. Wa yukhrijul mayyita minal hayy, kemudian menghidupkan yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa man yudabbirul amra, siapa yang mengatur segala urusan? Fasayaquluna Allah, mereka akan mengatakan Allah. Makanya Allah, kalimat Allah sudah masyhur di kalangan orang kafir Quraisy sebelum masuknya Islam, sebelum dakwah datang di masa jahiliyah. Bukankah nama-nama mereka ada namanya Abdullah? Ada nama Abdullah? Siapa namanya Abdullah? Ayah Nabi SAW. Bila lahirnya? Setelah Islam atau sebelum Islam? Kalau lahir Nabi lah. Oh iya, topik itu lah. Anu lahir Nabi lah. Jadi kalau ayat tu pada anak
topiknya ayat tua pada nak topik. Kalau ada nyambi tua dan pada ayat lainnya ayat obor. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi namanya Abdullah banyak. Abdullah ibn Khattal, Abdullah ibn Abi Mu'aid, Abdullah ibn Jud'an, banyak Abdullah di masa jahiliyah. Berarti mereka meyakini ada Tuhan yang namanya Allah, dan mereka menyebut Ka'bah sebagai Baitullah. Nah, dan mereka berdoa juga kepada Allah. Tadi ditanyakan, ketika dalam sulit besar doanya kemana? Hanya kepada Allah. Tapi ketika masa lapang adi bogi-bogi cerdas zaki jenuh ya. Ketika lapang bagi ben ke Allah, ben ke selain Allah Subhanahu wa taala. Wa yaquluna Allah fa sayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Kalau kalian tahu itu, kenapa kalian tidak bertakwa? Artinya, kenapa kalian ikut perintah selain Allah? Semuanya atas perintah Allah. Kenapa ikut perintah selain Allah? Kenapa beribadah pada salah dan sebagainya? Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Katakanlah, siapa yang memiliki bumi dan apa yang ada padanya, jika kalian mengetahui. Sayaquluna lillah, mereka pasti menjawab milik Allah. Qul afala tazakkarun, katakan Muhammad, kenapa kalian tidak mau ikut mengambil pelajaran? Apa jule? Allah sodoh, tapi ketika beribadah bagi. Lai masuk akal doh. Lai masuk akal enggak? Lain memampai, lain yang ditaati. Lain memampai, lain dipuji. Lain memampai, lain yang disegani. Nah. Qul man rabbus samawati as-sab'a wa rabbul arsyil azim, katakan siapa Rabbnya, pemilik langit dan bumi yang tujuh, pemilik langit yang tujuh, wa rabbul arsyil azim, yang memiliki arsy yang besar. Sayaquluna lillah, mereka mengatakan milik Allah, berarti tidak ada yang lain. Qul afala tattaqun, kenapa kalian tidak bertakwa? Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Katakan siapa yang memiliki kekuasaan segala sesuatu, dia yang melindungi dan tidak ada yang bisa dilindungi dari dia. Allah melindungi, tapi tidak ada yang bisa dilindungi dari Allah. Tidak ada yang bisa dilindungi dari Allah Subhanahu wa taala kecuali dia. In kuntum ta'lamun, kalau kalian mengetahui. Sayaquluna lillah, mereka katakan Allah. Coba. Qul fa anna tusharun, tetapi kenapa juga kalian seperti orang tersihir? Wa ghairu zalika minal ayat. Ini pakai subuhat atau pakai ayat ini? Pakai paling-paling kan maknanya enggak kan? Lui-luinya. Kok salah ada terjemahannya? Adon pandai bahasa Arab dan juga. Kok salah terjemah ya? Nah. Jadi tidak ada penakwilan di sini. Inilah kalimat terang dari Allah. Apapun yang ditanyakan kepada orang Quraisy itu tentang penciptaan, tentang pengaturan, tentang kepemilikan, tentang kekuasaan, semuanya mereka yakini milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, menurut tuan ya, yang antum pahami dari ayat, orang Quraisy beriman tidak kepada Allah? Beriman. Itu orang beriman mungkin syirik. Orang beriman mungkin melakukan kesyirikan? Mungkin. Allah yang bilang, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Tidaklah beriman sebagian besar mereka kepada Allah kecuali dalam keadaan syirik. Kenapa dia syirik? Karena imannya hanya dari sisi rububiyah.
dari sisi rububiyah mereka yakin tidak ada yang memiliki kecuali Allah. Tidak ada yang memiliki kecuali Allah. Lalu kenapa? Di mana syiriknya mereka? Di uluhiyah. Oh, sebagian marah besar membagi tauhid jadi tauhid uluhiyah. Sebab kena mereka nanti. Sebab tidak ada lagi destinasi wisata religi ke kuburan keramat. Tidak ada lagi tawasul yang dilarang itu dibuat. Akhirnya banyak nanti PAD yang hilang. Sumber PAD, pendapatan asli Dayan. Itu kepanjangan PAD. Hah? Jadi sumber pendapatan asli Dayan. Nah, ya. Karena kuburan keramat itu banyak hasil. Banyak bodoh musalla Darul Hijrah impal. Jadi kalau nak capek baik saja ketua. Buat kuburan keramat. Kabarnya kiai itu dia setahun 5 goni dapat piti di Sochi pun. Dibuat 3 orang. Sochi di sitan, cek di sitan. Sudah itu tentu 2 kosan kosong. Terbongkar kuburan keramat palsu. Allah musta'an. Jadi memang perdagangan kuburan itu paling laku. Uang lebih sepede berimpak di kuburan boleh di musalla. Jadi musalla yang dari hijrah tidak ada wali doa. Tidak ada wali. Tapi kalau yang lain-lain banyak wali. Kalau pergi tonton ke satu kota di daerah di Arab kan, ya asal masuk ke dalam kucang bisa jadi wali. Kucang aja masuk jadi wali. Baik kakian tidak perlu belajar dah. Jagonya adab situ 3 hari jadi pulang jadi wali. Baik bang. Tapi le bang banyak impak saja. Jadi khurafat kaum muslimin nafsu. Jadi itu sampai percaya orang tu. Subhanallah. Subhanallah. Saudara sumber kan manu. Nah, sampai ada yang mengatakan sengaja di kotanya tidak dikasih aspal. Apa sebab nak jenilang jejak wali. Kawasan setelah diteliti ternyata kabupaten paling miskin di situ. Tidak cukup dana untuk aspal jalan. Kan awak nak minta aspal jalan buya tidak jadi seponur kan, tidak cukup biti. Jadi itulah lebih kurang gambaran. Tidak jauh di anggaran APBD. Tidak tahu dia menghilangkan jejak wali. Itu khurafat kaum muslimin. Jadi ketika mereka di uluhiyah kena itu dalam ibadah. Kemudian banyak juga yang bela nanti seperti pembahasan selanjutnya. Ada yang mengatakan kan makna ilah dengan Rabb itu sama menurut bahasa. Kadang-kadang orang contoh-contoh hebat bono bahasa. Orang tak dapat ni buka kamus itu masalah. Arab kan itu sebagian. Pokok kalau buat subuhat pasti bisa coba ditangkap. Nya kan pencilok. Kalau jilok tak jujur lah. Sadang nangkoknya. Ya kalimat Rabb dengan ilah walaupun dalam sebagian pemakaiannya sama dengan makna terjemahan awak itu Tuhan arti kan ya. Tapi dalam bahasa Arab tidak bisa dikatakan sama. Sebab ada beberapa hal Rabb digunakan tapi ilah tidak bisa digunakan. Contoh, man rabbu hadzal jawal. Apa maknanya? Siapa pemilik HP ini? Tapi boleh dikatakan man ilahu hadzal jawal. Siapa Tuhannya HP ini? Tidak bisa. Makanya beda antara kalimat ilah dengan Rabb. Rabb itu hanya sekedar pemilik. Yang lazimnya mesti dihargai dan dihormati. Sah? Tetapi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, tapi kalau ilah enggak, bukan hanya sekedar pemilik, tapi dia yang harus diibadati. Maka kalimat ilah lebih tinggi daripada sekedar Rabb.
Makanya Rabb digunakan untuk makhluk dan digunakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Boleh saya katakan ana Rabbu al-bait, saya pemilik rumah ini. Tapi jangan coba-coba bikin dah ana ilahu hadzal bait. Syirik antum. Jelas? Makanya di sini letak subuhat. Masalahnya syekh-syekh besar akhi. Malu kadang cerita dapat ninyo dia. Memang kalau hafalannya kuat, analisanya tajam, cuman tergelincir juga. Makanya jangan terlalu percaya dengan kecerdasan, tapi percayalah pada orang yang segera beriman dan mau ikut Nabi alaihissalatu wassalam. Jangan cari juga celah-celah dan untuk membela kebatilan itu. Ya, yang batil itu kalau dibela-bela nogang bonang bahasa, bonang koyaknya payah nogang, apalagi bonang bahasa, kecuali buat lang-lang. Hati-hati lihat motor kat talinya. Tapi kalau seandainya benang basah payah nogang, apalagi tali pendek. Berbicara tentang bahasa nanti banyak tu ahli bahasa di dunia kau. Ndak awak yang pandai bahasa Arab, ndak awak pandai nak usah orang lain juga pandai. Jadi itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nabi sendiri membedakan antara Ar-Rabb dengan ilah, walaupun dalam banyak pemakaian bisa sama. Tapi kapan samanya? Ketika Rabb dimaknai dengan Allah yang diibadah, berarti Allah yang memiliki, itu bisa disamakan. Na'am. Ud'u rabbakum wa qala rabbukum ud'uni, dan seterusnya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi semua mereka meyakini Allah sebagai pemilik. Cuman ketika mereka beribadah tidak mau hanya beribadah murni kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ada subuhat tadi. Kami nak mendekatkan diri kepada Allah melalui orang-orang saleh ini. Siapa yang suruh? Siapa yang suruh? Nabi Nuh enggak, dia melarang. Nabi Ibrahim enggak, dia melarang. Nabi Muhammad apalagi? Siapa yang suruh? Kiai. Kalau dulu di zaman umat Nabi Nuh, kiai iblis yang menyuruh, iblis yang datang menyamar seperti kiai. Lalu dia bolehkan amalan-amalan itu berangsur-berangsur, akhirnya susah dihilangkan sampai akhirnya Yawus, Ya'uq, Nasr itu baru hilang secara total setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari zaman Nabi Nuh tidak bisa hilang total. Datang topan, selamat juga dulu. Kan datang topan, Nabi Nuh tetap juga patung dulu, selamat terdampar di pantai Jeddah. Terdampar di pantai Jeddah, datanglah Syekh Iblis tadi kepada Amir ibn Luhai al-Khuzai. Inyolah tercatat nomor pertama memasukkan patung ke Makkah. Patung ke Makkah. Makanya di neraka digambarkan atau disebut oleh Nabi Muhammad Sahih Bukhari dan Muslim, dia khususnya terbusai dalam neraka, diikatkan di tiang, maka dia berputar-putar seperti berputar-putarnya keledai. Ini cenderung keledai dulu penggilingan. Tahu orang gilang tabu dulu deh. Nah, dulu orang pakai kabau, pakai keledai. Kalau awak tu kan awak pun sampun ulang dulu ya, pakai batang pinang atau tanggambiu. Lihat tekanang lepas. Ngilang aja, menghilang. Nah, saja ndak habis. Biasanya, lain atau saja ndak cair. Tengok tangan ndak masuk. Jadi kaum muslimat yang dirahmati Allah. Baik, kita cukup sampai sini dulu ya. Bahaus enam. Bersambung tak lama je tu. Ni tanya jual. Tanya ke imam. Ustaz, usulannya bila baca surat Al-A'raf solat maghrib ni nya. Tapi tak waktu jadwal kajian tu. Di mana Tia?
Di mana? Iya, di mana? Usul Anda tuh? Islamik. Tanya ke ketua. Bila buat, tapi jangan sampai nonton dan dia nonton lah. Nah, ia sosialisasikan. Pas jadul dia lah, jangan ngaji lah. Tapi wak salat maghrib rakaat pertama surat Al-A'raf. Ketua. Bila rencanakanlah mau sosialisasi loh. Harus sosialisasi, kemudian imamnya berlatih jangan mula mawano. Lajun bacaan kan ya. Ayo mereka lah dah masuk lah Isya lah selesai lah kan. Mereka lah masuk kata Isya lah selesai bukan? Bukan jatah masuk cek imam yang bacaannya lancar dan cepat. Tak cukup imam lancar tapi bacaannya lambat. Nanti lah masuk Isya selesai bukan? Itu bahaya tu. Jadi terpaksa dilatih tu. Terpaksa dilatih kalau perlu diseleksi imam. Kan kacau jadi dia kan, tapi tak masalah jamak suri nama nanti tu. Jadi kaum muslimin muslimat tolong direncanakan usulan Datuk luar biasa. Apa tu Pak? Itu seorang kayaknya. Seorang kayaknya. Iya. Dan segala komitmen kita ikut. Ya, segala komitmen misalnya bisanya Ustaz, tapi atas bakso makan bersama sudah itu. Siap ya? Siap kan? Makan siap kan? Nah, termasuk. Siap. Bang ya? Insya Allah mau sama. Bersama kita bisa. Jadi kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Dah. Insya Allah. Ya, semoga Allah mudahkan. Itu ya. Serakaat pertama. Yang kedua bebas. Nah. Di rakaat pertama. Dan itu insya Allah mungkin sebab seperti yang disebutkan oleh Syekh Ahmad Al-Firih, dia pernah menunggu Syekh Huzaifi salat sunat maghrib 2 rakaat, itu bisa baca 1 juz 2 rakaat salat sunat 1 juz atau 1 juz 1 rakaat, ada lupa antara maghrib dan isya. Dan itu bisa insyaallah. Al-A'raf kan 206 ayat. Semoga Allah mudahkan. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kita cukuplah sampai di sini dulu. Kita sambung pada jadwal selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insyaAllah amalan yang lain. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.